Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, pengetahuan, serta ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman berlangganan channel Kisonggo Langit supaya bisa mendapatkan konten eksklusif dan juga manfaat lainnya. Yang mau dibacakan tarot boleh kunjungi toko online Shopee Kisonggo Langit ya, ada di deskripsi di bawah. Ya, kali ini Kisonggo Langit akan membahas satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an iroyatihi. Ya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya, kita ini sebagai seorang pemimpin ya, untuk diri kita yang paling terdekat dulu. Kita sebagai pribadi, sebagai manusia, kita memimpin anggota tubuh kita, jasad kita ya, fisik kita. Apakah kedua tangan kita digunakan secara bijaksana, tidak menyakiti orang lain, tidak memukul hewan gitu ya. Tangan ini digunakan untuk kebaikan, memberi, menolong. Ya, jadi kita memimpin anggota badan kita digunakan sesuai dengan yang memang yang Allah kehendaki, berbuat baik kepada semua makhluk Allah gitu ya. Apakah mata kita digunakan untuk melihat hal-hal yang baik daripada melihat hal-hal yang buruk? Kalau kita bisa menjadi pemimpin, maka kita akan arahkan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik ya. Baca buku ya, baca ya ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan ya, pendidikan yang ada gitu ya, baca buku daripada melihat hal-hal yang negatif. Ya, tangan kita digunakan untuk memberi, menolong daripada digunakan untuk kekerasan, memukul, KDRT. Maka ketika kita melakukan kejahatan ya berarti kita tidak bisa menjadi pemimpin untuk diri kita, untuk badan kita. Apakah kaki kita sebagai pemimpin kita arahkan kepada tempat-tempat yang baik gitu ya, tempat ibadah, kita bisa berdoa ya, daripada kaki kita gerakan ke tempat-tempat yang tidak baik gitu ya. Berarti kita tidak bisa menjadi pemimpin bagi anggota badan kita, bagi kedua kaki kita gitu ya. Ya, segala anggota tubuh ini kita gunakan secara bijaksana. Itu yang paling terdekat dulu, kita menjadi pemimpin untuk diri kita. Ya, nanti kita perluas lagi terhadap pasangan kita. Apakah kita bisa menjadi pemimpin untuk pasangan kita yang terbaik gitu ya. Karena ketika ada kesalahan, ya mungkin ada kesalahan kita juga di balik kesalahan pasangan kita, di balik kesalahan anak-anak keturunan kita gitu ya, anak cucu kita. Jadi kita sebagai pemimpinnya harus benar. Bagaimana mau yang dipimpinnya benar kalau yang memimpin tidak benar? Pemimpinnya sudah benar pun belum tentu yang dipimpin bisa benar gitu ya. Jadi kita harus bisa memimpin diri kita dulu, jasad kita gitu ya. Ya, jasad itu kan sebagai rumah ya, persinggahan kita sementara ya. Jadi ruhnya kita, ruh sejati kita itu harus bisa memimpin anggota badan kita ya. Jasad kita dilakukan bijaksana sesuai dengan petunjuk Allah, tidak menyimpang, tidak diarahkan kaki kita ini ke tempat-tempat yang negatif, tangan kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, mata kita tidak dipakai untuk melihat hal-hal yang tidak baik, telinga kita tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik, sehingga kita bisa menjadi pemimpin bagi anggota badan kita. Kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, baru nanti kita bisa memimpin keluarga kita. Ya, semakin berat ya kita misalkan diberi kepercayaan menjadi pemimpin gitu ya, di lingkungan yang paling kecil dulu, RT, RW ya, kepala desa ya, lurah, camat. Semakin tinggi jabatan kepemimpinan itu, pertanggungjawabannya akan semakin banyak gitu ya, karena kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin.
Benar nggak kita menggunakan kepemimpinan kita ini dengan bijaksana, dengan andil gitu ya. Kita nggak menipu orang yang kita pimpin, kita nggak menzolimi orang yang kita pimpin. Kalau ditarik ke dalam diri, kita nggak menzolimi diri kita gitu ya. Misalnya saatnya makan ya makan gitu ya, jangan disiksa gitu ya. Diet berlebih itu juga sama aja menzolimi diri sendiri. Berarti kita juga nggak boleh menzolimi diri kita ya. Kita nggak boleh nyakitin diri kita dengan pikiran overthinking, pikiran negatif gitu ya, terus menyalahkan diri, itu juga menzolimi diri ya. Jadi kita nggak boleh menzolimi diri kita. Kita harus berdamai dengan diri kita, sehingga ketika kita menjadi pemimpin untuk orang banyak ya, kita pun bisa bijaksana. Kita nggak akan ngezolimi, kita nggak akan nyakiti gitu ya. Jadi baliknya ke dalam diri dulu, kita benahi diri kita dulu. Kita jadi pribadi yang damai, pribadi yang bisa memimpin diri kita, bijaksana dalam menggunakan seluruh anggota tubuh kita ya, karena semuanya titipan. Badan ini rumah kita, dititipkanlah ruh kita kepada badan. Kita bijaksana nggak? Kita amanah nggak menggunakan badan ini? Kita zolim nggak kepada diri kita? Kalau kita zolim kepada diri kita, ada kemungkinan kita bisa menzolimi orang lain. Jadi kita nggak boleh menyakiti diri, kita nggak boleh menzolimi diri, kita nggak boleh terlalu overthinking kepada diri ataupun kepada orang lain, nggak boleh mengkritisi diri terlalu keras. Ketika kita melakukan kesalahan, ya kita introspeksi, bertaubat gitu ya, tapi jangan mengutuk diri, jangan menghakimi diri ya, berdamai dengan diri, sehingga nanti ketika kita mendapat tanggung jawab yang lebih besar, kita pun bisa lebih bijaksana, bisa lebih dewasa, tidak menyakiti orang-orang yang kita pimpin ya. Teman-teman boleh sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan kehidupan, perjalanan asmara maupun perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kisonggolangi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.